Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Perkenalkan dengan saya Kak Firdaus. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kalor pada perubahan wujud. Nah, perubahan wujud terjadi ketika suhunya tetap. Ya, jadi suatu benda atau wujud itu akan terjadi perubahan wujud gitu ya. Itu ketika suhunya tetap. Nah, contoh maksud dari perubahan wujud adalah gini. Jika es memiliki suhu 0 derajat Celcius dan diberi kalor, maka kalor tersebut akan mengubah es menjadi air. Gitu. Es itu ingat, es ini adalah bentuknya, wujudnya padat. Kalau air berarti kan wujudnya cair kan? Nah, jika kalor yang diberikan lebih besar, maka kalor tersebut akan mengubah seluruh es menjadi air. Gitu. Tetapi airnya masih 0 derajat. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalornya besar itu mampu mengubah es 0 derajat dari es menjadi air. Nah, suhunya tetap yaitu 0 derajat Celcius. Nah, akan tetapi kalau misalkan kalornya jauh lebih besar, nah, kalor lebihnya itu akan digunakan untuk mengubah suhu air. Karena tadi kan sudah esnya sudah berubah jadi air ya. Nah, kalau misalkan masih ada sisa kalor, nah kalornya itu digunakan untuk menaikkan suhunya si air. Begitu. Jadi suhu airnya lebih dari 0 derajat. Itu contoh perubahan wujud. Nah, kalor yang digunakan untuk mengubah suhu dinamakan kalor laten. Jadi kalor yang digunakan untuk mengubah wujud maksudnya ya. Ini salah ya. Ini harusnya mengubah wujud. Ya, jadi kalor yang digunakan untuk mengubah wujud ini kita hapus ya. Nah, kalor yang digunakan untuk mengubah wujud dinamakan kalor laten. Nah, perubahan wujud dari padat ke cair itu pada saat benda berubah suhunya dari padat ke cair. Jadi gini, pada suatu benda berubah suhunya dari padat ke cair seluruhnya, titik leburnya dinamakan melebur. Jadi maksudnya adalah ini harusnya berubah wujud lagi ya. Maksudnya gini, jadi kalau benda dari padat ke cair berubah kayak tadi es, seluruhnya menjadi air, itu dinamakan melebur. Nah, bisa dilihat pada gambar ya. Di sini ada suhu, di sini ada kalor. Nah, jadi ini 0 derajat, di bawah 0 derajat itu wujud padat. Ini ngomongin tentang air ya. Nah, ini adalah wujud es. Nah, perubahan wujudnya terjadi di sini dari titik B ke titik C. Nah, ini adalah kalau yang mendatar ini adalah perubahan wujud. Itu perubahan wujud dari es ke air. Nah, kemudian dari C ini akan terjadi perubahan suhunya si air. Jadi grafik perubahan wujud itu mendatar. Nah, rumus yang digunakan ini. KL ini adalah kalor lebur, itu kalor untuk melebur ya. M dikali L, yang mana KL itu adalah kalor seperti biasa, joule atau kalori satuannya. M itu massa benda, kilogram atau gram. L itu adalah kalor lebur benda, itu joule per kilogram atau kalori per gram satuannya. Nah, langsung aja kita ke contoh soal. Jika diketahui kalor lebur es 340.000. Berarti ini diketahui, kita tulis. Kalor lebur itu simbolnya L, 340.000 joule per kilogram. Maka jumlah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 2000 gram es. Berarti itu massa ya. Massanya 2000 gram. Nah, ini langsung diubah ke kilogram ya. Dibagi 1000 berarti jadi 2 kg. Nah, berubah es menjadi air pada titik leburnya. Nah, berapa kalornya? Gitu kan, yang ditanya kan jumlah kalor kan? Berarti yang ditanya adalah Q-nya. Nah, berarti langsung jawab aja. Rumusnya adalah Q sama dengan M dikali L. Nah, ini satuannya sudah sesuai ya. Tinggal masukkan. Berarti 2 dikali 340.000. Nah, berarti ini hasilnya adalah 680.000 joule.
Nah, jadi kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 2 kg es menjadi air sebesar 680.000 joule kalornya. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, berikutnya perubahan wujud dari cair ke gas. Nah, pada saat suatu benda berubah wujudnya, ya ini wujud ya, dari cair ke gas seluruhnya, titik didihnya dinamakan menguap. Gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu cairan berubah menjadi gas seluruhnya, itu dinamakan menguap. Nah, grafiknya bisa dilihat. Kalau tadi ini adalah zat padat, kemudian dia berubah wujud dari B ke C gitu kan, dari padat ke cair. Kemudian zat cairnya berubah suhunya. Nah, kalau suhu es kan maksimum di 0 derajat, kalau suhu zat cair maksimum di 100 derajat untuk air ya. Nah, kemudian ketika di atas di 100 derajat itu akan mengalami perubahan wujud. Nah, gitu. Kalau tadi kan yang di bawah sini nih, ini adalah dari es ke air, atau bisa dikatakan dari padat ke cair. Nah, sekarang kalau ini adalah dari air ke uap air. Nah, berarti dari cair ke gas. Gitu. Jadi kalau air di atas suhunya 100 derajat sudah bisa terjadi perubahan wujud dari air ke uap. Nah, kemudian yang miring ini adalah proses perubahan suhunya si uap di atas 100 derajat. Begitu. Ya, jadi sekali lagi kalau perubahan wujud grafiknya mendatar, kalau perubahan suhu grafiknya miring. Nah, rumusnya Q sama dengan M kali U, yang mana U-nya itu adalah kalor uap suatu benda. Satuannya joule per kilogram atau kalori per gram. Nah, kita langsung ke contoh soal aja. Perhatikan grafik di bawah ini. Berdasarkan grafik di atas, perubahan wujud ditunjukkan oleh garis yang mana? Nah, ini kan ada A, B, C, D, E. Nah, tadi ya, bahwa grafik perubahan wujud itu terjadi ketika grafiknya garis mendatar. Garis mendatar. Nah, gitu. Berarti garis mendatar yang mana? Berarti dari B ke C dan dari D ke E. Gitu. Berarti jawabannya adalah B, C, D, E. Nah, ini. Ya, jadi proses dari B ke C dan proses dari D ke E dinamakan perubahan wujud. Berarti kalau dari A ke B dan dari C ke D itu dinamakan perubahan suhu. Nah, sekarang kita contoh soal berikutnya. Perhatikan grafik di bawah ini. Sepotong es masanya 500 gram. Nah, kita tulis ya. Diketahui masa sepotong es 500 gram. Ini langsung diubah ke kilogram dibagi 1000 ya. 0,5 kilogram. Dan suhunya minus 5 derajat. Berarti suhu awalnya minus 5 derajat. Dipanaskan sampai suhunya 110 derajat. Gitu. Ini 110-nya nggak usah ditulis dulu ya. Jika kalor jenis es 2100, berarti CS nilainya 2100 joule per kilogram. Kemudian kalor lebur es, kalor lebur itu berarti simbolnya L ya, 336.000 joule per kilogram. Dan kalor jenis air atau C air nilainya 4200. Nah, sementara kalor uap, nah kalor uap simbolnya U itu 2.260.000 joule per kilogram. Ini harusnya nggak pakai Celcius ya. Nah, maka jumlah kalor yang dibutuhkan pada proses R ke T. Lihat, ini proses R, ini T. Nah, berarti yang ditanya adalah jumlah kalor ya. Kalor dari R ke T. Nah, gitu. Nah, kita coba jawab. Nah, jadi kalian perhatikan dulu nih. Dari R ke T. Dari R ke T kan kita harus melewati S dong. Nah, berarti grafiknya adalah miring dulu. Nah, berarti kita lihat dulu dari R ke S. Dari R ke S itu kan grafiknya miring. Nah, berarti ini wujudnya wujud apa?
Kan tadi dia S kan ngomonginnya kan. Karena ini R ke S ini R ini di 0 derajat suhunya, S itu di 100 derajat. Oh, berarti ini adalah wujudnya air. Nah, berarti ini wujud air ya. Nah, berarti kita tulis masanya sama ya, 0,5 kg. Kemudian, nah, suhu awal air itu di R itu suhunya 0 derajat. Kemudian suhu akhirnya si air di S itu 100 derajat. Nah, karena ini perubahan suhu berarti kita pakainya kalor jenis. Nah, C-nya C siapa? Kita pakainya C air. Karena lagi ngomongin tentang air, bukan S. Berarti 4200. Nah, dari sini kita bisa apa? Bisa langsung hitung kalornya. Pakai rumus yang mana? Nah, pakai M kali C kali delta T. Nah, ini di video sebelumnya sudah dijelaskan ya. Nah, M-nya 0,5, C-nya 4200. Nah, delta T-nya ini tinggal dihitung perubahannya ya. 100 kurang 0 ya 100. Nah, berapa nih hasilnya? 0,5 dikali 4200 dikali 100. Itu hasilnya adalah 210.000 Joule. Nah, ini baru proses dari R ke S. Nah, sekarang kita bikin proses dari S ke T. Nah, dari S ke T, ini grafiknya mendatar. Nah, kalau mendatar berarti ini air menjadi uap air. Nah, karena ini perubahan wujud kan? Kalau perubahan wujud, M-nya masih tetap ini 0,5 kg. Nah, kalau perubahan wujud tuh gini. Suhu awalnya 100, suhu akhirnya juga 100. Nah, artinya suhunya tetap dong. Berarti delta T-nya 0. Begitu. Ya, lihat. Karena S itu di 100 derajat, T juga suhunya di 100 derajat. Nah, kemudian karena dia berubah berubah wujud. Nah, pakainya kalor uap ya. Karena dia menguap, berarti kalor uap nilainya 2.260.000. Nah, kita tinggal masukin rumusnya. Q sama dengan M dikali U. Nah, bukan L ya, tapi U. Karena ini menguap, bukan melebur. Nah, M-nya 0,5 dikali 2.260.000. Nah, gitu. Berapa nih? 2.260.000 dikali 0,5 hasilnya adalah 1.130.000 Joule. Nah, sehingga kalor totalnya, nah itu adalah kalor dari R ke S ditambah kalor dari S ke T. Jumlahin deh, 210.000 ditambah 1.130.000. Nah, hasilnya sama dengan berapa nih? Hasilnya sama dengan 1.340.000 Joule gitu. Nah, ini tidak ada jawabannya, harusnya ini kita bikin ini aja ya, yang E 1.340.000 Joule. Seperti itu. Jadi jawabannya yang E ya, kita tambahin aja deh. Seperti itu. Oke, begitu penjelasan mengenai perubahan wujud pada kalor. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.